Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidah Lutfiyah, NIM 126207202066 dari kelas MPI 5C. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit pemahaman saya terkait mata kuliah manajemen perencanaan pendidikan ini. Nah, pada tema ke-3 sampai 6 ini tuh menurut saya itu sangat berkaitan ya. Karena di dalamnya itu membahas tentang model, metode, jenis-jenis dan juga proses dari perencanaan pendidikan Islam itu sendiri. Menurut saya, jika ditanya model atau metode manakah yang paling efektif untuk digunakan, ya semua model, semua metode itu tuh sebenarnya ada kelebihan dan kelemahannya, dan itu tuh lembaga pendidikan itu akan mengambil metode mana atau model mana itu tuh sesuai dengan yang dibutuhkan lembaga tersebut. Jadi jika ditanya manakah yang paling efektif, itu tuh tergantung pada lembaga pendidikannya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu tentang jenis-jenis perencanaan ya. Nah, ada beberapa jenis-jenis perencanaan itu yang berdasarkan pada ruang lingkup, berdasarkan pada tingkatan, berdasarkan pada jangka waktu. Jadi yang ruang lingkup ini itu tuh merencanakan bagaimana rencana strategik dalam lembaga pendidikan tersebut. Yang berdasarkan jangka waktu itu tuh jadi seperti ini. Perencanaan itu bisa direncanakan untuk masa sekarang ataupun yang akan datang. Jadi lembaga pendidikan itu sudah memiliki bagaimana sih merencanakan pendidikan itu untuk yang masa sekarang maupun yang akan datang, itu tuh sudah ada rencananya. Nah, biasanya perencanaan dalam pendidikan itu bisa dilakukan untuk jangka 1 tahun ke depan, atau yang lebih panjang seperti untuk jangka waktu panjang itu biasanya itu merencanakan pendidikan untuk 5 tahun ke depan. Seperti itu. Selanjutnya itu proses perencanaan pendidikan. Nah, jadi dari perencanaan pendidikan sendiri itu kan sebuah proses ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pendidikan Islam itu merancang suatu perencanaan untuk kemajuan atau untuk kebutuhan, untuk pelaksanaan bagaimana pendidikan tersebut itu bisa berjalan sesuai dengan tujuan, itu tuh harus direncanakan. Seperti itu. Lalu dalam perencanaan pendidikan itu pasti ada yang namanya hambatan. Nah, ini tuh juga merupakan salah satu fungsi mengapa adanya perencanaan pendidikan. Nah, jadi di dalam pendidikan itu mesti ada yang namanya hambatan. Jadi dengan adanya perencanaan ini, lembaga pendidikan itu dapat merencanakan atau meminimalisir hambatan seperti apa, dan itu nanti akan ditemukan solusi atau rencana penyelesaiannya seperti apa. Nah, ini juga termasuk fungsi dari adanya perencanaan pendidikan. Seperti itu. Nah, jika untuk apa sih pentingnya perencanaan dalam pendidikan itu? Nah, jadi gini, perencanaan dalam pendidikan itu ya memang penting adanya. Seperti pendapat dari menurut Lewis A. Allen, itu perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi, jika lembaga pendidikan itu ingin tujuan dari lembaganya itu dapat
dapat berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan perencanaan-perencanaan pendidikan ini. Nah, itu mengapa yang menjadi alasan perencanaan dalam pendidikan itu sangat penting. Nah, jika kita tidak merencanakan pendidikan, nah berarti kita juga tidak bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Sederhananya seperti ini. Manusia sendiri itu juga butuh perencanaan di dalam hidupnya. Sama seperti dalam lembaga pendidikan itu juga diperlukan perencanaan-perencanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan lembaga pendidikan tersebut. Dengan demikian, perencanaan pendidikan itu dinilai sangat penting. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.